adik-adik, Shalom. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah anak pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap? Masih tetap di rumah saja ya adik-adik ya, tetap jaga kesehatan. Mari adik-adik, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah anak sampai selesai ya. Sebelumnya kakak mau mengajak adik-adik untuk bermain. Sudah siap untuk bermain? Ya, kedengaran dari sini adik-adik sudah siap. Permainannya begini, nanti kalau kakak mengatakan Kak Dian berkata pegang hidung, adik-adik langsung pegang hidung. Tetapi kalau tidak ada perintahnya Kak Dian berkata, adik-adik jangan melakukan ya. Sudah siap? Oke, permainan yang pertama. Kak Dian berkata, adik-adik berdiri. Ya, bagus sekali, sudah siap untuk berdiri. Dah, Kak Dian berkata, pegang hidung. Wow, pintar sekali. Sudah pegang hidung semua? Oke, hebat. Sekarang pegang mulut. Wah, masih ada yang pegang mulut. Harusnya apa? Ada perintah Kak Dian berkata. Karena tidak ada kata-kata Kak Dian berkata, tidak boleh dilakukan. Oke, kita ikuti lagi ya. Kak Dian berkata, pegang rambut. Nah, pintar adik-adik sudah mendengarkan dengan baik. Sekali lagi ya, Kak Dian berkata, adik-adik duduk. Sudah duduk semua. Bagus, adik-adik sudah siap untuk mengikuti dengan baik ya. Mari adik-adik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Tadi adik-adik sudah menunjukkan ketaatan, mendengarkan dari perintah Kak Dian. Berarti adik-adik sudah TAAT, taat. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, TAAT. Ambil tepuk tangan ya. Dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. TAAT, taat. Kita akan pujikan sekali lagi. TAAT, taat. TAAT, taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. TAAT, taat. Ya, adik-adik hebat, adik-adik merupakan anak-anak Tuhan yang taat. Mari kita akan berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini Tuhan, Kau sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Kami siap untuk mengikuti ibadah anak. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal sampai selesai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan saat kami mengikuti ibadah pada saat ini. Ampuni Tuhan salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita sudah bermain bersama-sama tentang ketaatan.
Nanti Bu Lili akan bercerita kepada adik-adik tentang ketaatan. Nah, bagaimana ceritanya? Masih penasaran? Nanti dengarkan bersama-sama ya. Saat ini kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Lili. Kita akan memuji bersama-sama dengan teman kalian, Louis, dengan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Selamat pagi adik-adik. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Ya, adik-adik tadi sudah memperhatikan Kak Dian ya, main game. Kak Dian tadi memberikan perintah. Ya, apa yang dikatakan Kak Dian? Apakah semua sudah bisa melakukannya dengan baik adik-adik? Nah, kalau tadi tidak mendengarkan dengan baik, maka adik-adik tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Kak Dian. Nah, kalau yang mendengarkan dengan baik, maka akan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Kak Dian. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang tokoh, yaitu namanya Stefanus sebagai martir ya adik-adik. Nah, sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka hati kita mau minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tunduk kepala. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pagi yang indah ini Tuhan, Tuhan masih berkenan kami mendengar akan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa, agar kami mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, coba perhatikan. Ini gambar siapa adik-adik? Siapa? Oh iya, namanya adalah Stefanus. Adik-adik ya. Siapa namanya adik-adik? Stefanus. Nah, jadi hari ini cerita kita adalah Stefanus sebagai seorang martir adik-adik. Nah, cerita tentang Stefanus ini bisa dibaca di dalam kitab suci Kisah Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15 yang dilanjutkan pada Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 60 ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan mulai cerita
tentang Stefanus adik-adik. Nah, Stefanus ini adik-adik adalah orang yang sangat baik, ya, seorang pengikut Tuhan Yesus yang tulus hati. Dia tidak suka dendam. Kalau dianiaya dia hatinya lemah lembut adik-adik. Nah, Stefanus ini adalah sangat senang sekali kalau mendengarkan waktu Tuhan Yesus bercerita adik-adik. Dia sangat fokus sekali kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau Tuhan Yesus waktu bercerita adik-adik, Stefanus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya adik-adik, mendengarkan begitu. Ya, sehingga akhirnya Stefanus bisa menceritakan kembali apa yang disampaikan Tuhan Yesus adik-adik. Karena dia sangat fokus. Ya, seperti tadi Budian, kalau adik-adik fokus kepada apa yang diperintahkan Budian, maka adik-adik bisa melaksanakan perintah Budian dengan baik. Begitu juga Stefanus. Ketika Stefanus itu fokus kepada apa yang disampaikan Tuhan Yesus, maka Stefanus bisa menceritakan kembali apa yang didengar dari Tuhan Yesus, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Nah, Stefanus ini orangnya senang sekali memberitakan firman Tuhan adik-adik. Dan dia juga senang sekali bercerita tentang Tuhan Yesus. Ke beberapa daerah dia selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus adik-adik. Roh Kudus telah memberikan dia keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, banyak sekali orang-orang yang mau mendengarkan ketika Stefanus ini bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, apalagi Stefanus ini diurapi oleh Roh Kudus, sehingga Stefanus ini bisa melakukan mujizat-mujizat adik-adik. Nah, orang yang banyak itu sangat senang ketika mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Stefanus. Apalagi dapat merasakan pertolongannya ketika Stefanus menyampaikan mujizat-mujizatnya. Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan Stefanus itu bisa menolong orang-orang di dalam permasalahan hidupnya. Sehingga banyak orang yang mendengar percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, tetapi adik-adik, kita perlu sadari di dunia ini tidak mungkin semua isinya orang baik-baik semua adik-adik. Pasti ada yang jahat, ya, ada yang tidak baik, ada yang suka menganiaya, ada yang suka memfitnah, pasti gitu ya adik-adik ya. Nah, begitu juga dengan Stefanus. Banyak orang yang tidak suka juga mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus adik-adik. Terutama orang Farisi dan para imam adik-adik. Nah, ketika Stefanus sedang menyampaikan cerita tentang Tuhan Yesus, orang-orang Farisi dan para imam mendatangi Stefanus adik-adik. Dia memperingatkan kepada Stefanus, "Hai Stefanus, kamu jangan lagi bercerita tentang Yesus itu, karena kami sangat membenci tentang nama Yesus itu. Kalau kamu masih menceritakan lagi tentang nama Yesus, maka kami akan menganiaya kamu, kami akan memperlakukan kamu sangat buruk." Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana adik-adik ketika Stefanus diancam ya oleh orang Farisi dan para imam itu? Apakah Stefanus takut kemudian berhenti tidak menceritakan tentang Tuhan Yesus?
ternyata adik-adik, Stefanus enggak takut adik-adik. Dia tetap menyampaikan cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang ya di berbagai daerah. Karena Roh Kudus sudah memberi keberanian kepada Stefanus untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, akhirnya orang Farisi dan para imam ini adik-adik juga teman-temannya yang sangat membenci Stefanus, kemudian menangkap Stefanus, dibawa ke pengadilan adik-adik. Ya. Nah, orang-orang kompromi ya adik-adik untuk menangkap Stefanus. Nah, akhirnya Stefanus dibawa ke pengadilan, ya pengadilan agama adik-adik. Nah, di pengadilan itu Stefanus diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. Nah, akhirnya Stefanus bercerita panjang lebar tentang siapakah Tuhan Yesus itu, bagaimana ajaran-ajaran Tuhan Yesus, dan apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang membenci Tuhan Yesus mendengar pembelaan Stefanus bukannya senang, tetapi malah semakin membenci adik-adik. Dia benci dengan nama itu adik-adik. Dia benci dengan nama Yesus, dia benci dengan murid-murid Tuhan Yesus, dan dia benci kepada Stefanus. Nah, orang banyak itu tidak peduli dengan perkataan-perkataan Stefanus tentang Tuhan Yesus. Mereka marah, geram adik-adik, dan dia ingin sekali untuk menganiaya Stefanus. Kondisinya semakin kacau adik-adik, orang penuh kebencian kepada Stefanus, penuh kemarahan. Akhirnya apa adik-adik? Stefanus dibawa keluar adik-adik, dibawa keluar dari pengadilan. Terus ya orang-orang ingin melempari Stefanus dengan batu. Kondisinya sangat mencekam adik-adik. Tetapi Stefanus bagaimana adik-adik? Stefanus menghadapi orang yang kejam seperti itu, Stefanus tidak punya rasa takut adik-adik, karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus telah memberikan keberanian kepada Stefanus untuk menghadapi orang-orang yang kejam itu. Dan ketika dia dianiaya oleh banyak orang adik-adik, dia melihat ke langit adik-adik. Dia melihat kemuliaan Tuhan, langit terbuka, dan dia melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa adik-adik. Sehingga Stefanus mempunyai kekuatan untuk menghadapi itu. Ya, Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi Stefanus. Nah, karena kebaikan hati Stefanus adik-adik, ya. Nah, Stefanus tidak membalas mereka yang jahat. Stefanus malah berdoa adik-adik kepada orang tersebut yang sudah menganiaya. Dia berdoa, "Ya Tuhan, kuserahkan nyawaku. Ampunilah mereka yang telah membenci aku." Ya adik-adik, orang yang sudah menganiaya Stefanus malah didoakan untuk dimintakan ampun kepada Tuhan adik-adik. Nah, setelah Stefanus selesai berdoa, kemudian Stefanus meninggal adik-adik. Nah, inilah adik-adik cerita dari Stefanus yang meninggal sebagai seorang martir adik-adik. Apakah yang disebut dengan martir itu adik-adik? Ya, martir artinya adalah seseorang yang berani menyaksikan Tuhan sampai akhir hayatnya. Walaupun dia dianiaya,
walaupun banyak kesulitan yang dialami, dia tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Dia tidak pernah menyangkal tentang Tuhan Yesus, adik-adik. Itu disebut sebagai martir. Ya, adik-adik, mengasihi Tuhan Yesus sampai akhir hayat. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik juga dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi adik-adik juga setiap saat Roh Kudus akan membantu adik-adik di dalam iman adik-adik kepada Tuhan, ya, sampai adik-adik dewasa dan sampai akhir hayat. Juga kita semua, ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya dicurahkan kepada orang-orang yang tua saja, tetapi juga kepada adik-adik yang masih kecil, anak-anak, ya, sehingga kita setiap saat dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran hidup di dalam Tuhan, dan kita bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan sampai akhir hayat kita. Ya, itulah adik-adik cerita kita hari ini, dan biarlah kiranya kita semua dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang benar, yang mulia untuk Tuhan, dan menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Adik-adik, kita akhiri firman Tuhan pagi ini dengan kita berdoa. Ya, kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi ini. Ajar kepada kami untuk senantiasa berani menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Roh Kudus, pimpin setiap kami agar kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa, di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka di dalam setiap kegiatan yang dilakukan, baik di dalam belajarnya, baik di dalam kehidupannya sehari-hari. Tutup bungkus mereka semua dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan menyertai anak-anak kami semua, sehingga anak-anak kami boleh sehat, boleh mengikuti ibadah dengan baik, bertemu pada minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati anak-anak kami, Kau berkati orang tuanya di dalam segala pekerjaan yang dilakukannya. Kau memberkati kami semua ya Tuhan. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Semua seluruh doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, selanjutnya adik-adik akan mendengarkan ayat super yang akan dibawakan oleh Kak Tias. Sampai jumpa adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana tadi ceritanya Tante Lili? Udah dengar belum tentang Stefanus yang seorang martir? Nah, sekarang Kak Tias mau ngajak adik-adik untuk menghafalkan ayat super. Nah, sekarang ambil dulu Alkitabnya. Udah diambil Alkitabnya? Nah, ini Kak Tias sudah nulis nih adik-adik. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 2 ayat 4a. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Udah, kita baca satu kali lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 4a. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi adik-adik jangan takut. Adik-adik harus selalu berani. Karena apa? Karena Roh Kudus selalu menyertai adik-adik, selalu ada di samping adik-adik. Jadi adik-adik harus selalu mewartakan firman Tuhan, harus berani bercerita tentang Tuhan Yesus di hadapan semua orang, agar nama kemuliaan Tuhan Yesus selalu menjadi nomor 1. Udah, sekarang kita mau aktivitas. Aktivitasnya nanti
bersama Kak Nining. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali hari ini Kak Nining bisa menjumpai adik-adik di pagi hari ini di dalam kebaktian anak. Meskipun Kak Nining hanya menjumpai adik-adik lewat media elektronik, tetapi Kak Nining bersyukur karena Kak Nining boleh melihat adik-adik penuh dengan sukacita dan dalam kondisi yang sehat. Masih semangat adik-adik? Iya, setelah mendengar firman Tuhan dari Bu Lili dan juga menghafalkan ayat super, masih ingat ayat supernya dari mana? Ya, dihafalkan ya, supaya adik-adik tetap kuat, tetap tidak takut. Karena seperti Stefanus, meskipun dia diancam, bahkan dia mati, tetapi dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik Kak Nining senang. Adik-adik selalu mengirimkan hasil-hasil karya dari adik-adik. Setelah menyaksikan ibadah anak, ada aktivitas yang harus dikerjakan, dan adik-adik mengirim foto-foto hasil karya adik-adik itu ke grup kelas Tiberias. Nah, sebelum kita membuat aktivitas untuk hari ini, Kak Nining ajak adik-adik untuk menyaksikan klip kumpulan dari hasil karya aktivitas adik-adik kelas Tiberias. Yuk saksikan. Adik-adik, hari ini kita akan membuat mahkota. Wah, keren ya mahkota. Bahannya apa aja? Seperti ini, adik-adik jadi memanfaatkan bahan yang adik-adik punya di rumah. Mungkin kardus bekas makanan atau dus bekas susu boleh. Nah, nanti adik-adik bentuk seperti ini. Ya, kalau misalnya bentuknya kok tidak bisa seperti itu, Kak? Sekreasi adik-adik boleh berkreasi, tidak harus sama seperti ini. Jadi buat seperti ini, lalu ada hiasan-hiasan yang mungkin adik-adik siapin, boleh punya manik-manik atau punya mote atau apa boleh dipakai, atau gambar sendiri juga boleh. Lalu adik-adik juga siapkan tulisan setia, S E T I A, setia ya. Jadi ada huruf-huruf, nanti adik-adik boleh potong dari apa ya, majalah atau dari kalender, atau mungkin adik-adik aku mau nulis sendiri, Kak, aku suka nulis gitu, boleh. Jadi tulisan setia. Lalu ada pita, tali boleh, pita boleh, karet juga boleh ya. Nah, cara membuatnya seperti apa adik-adik? Ini sudah berbentuk pola seperti ini. Kak Nining sudah tempel double tip di sini. Setiap ujungnya sudah ada double tipnya. Nah, ini dilepas dulu. 1, 2, 3. Jadi usahakan ini ada 5 ya adik-adik ya. Nanti kalau adik-adik bikinnya 3, nanti tulisannya setia tidak bisa ditempel. Nah, nanti di ujung-ujungnya ini kita tempel tulisan tadi yang sudah kita buat, S. Setia, S. Lalu apa? E, ya E. Lalu P, setia. Satu lagi, I. Oke. Yang terakhir huruf
setia. Kenapa kok tulisannya setia? Ya, seperti Stefanus, meskipun dia diancam, meskipun dia dilempari batu, tetapi dia tetap setia sampai akhir hidupnya. Nah, lalu hiasannya di sini boleh adik-adik gambar sendiri, bunga, bintang, hati, apa-apa boleh. Ini Kak Nining punya hiasan seperti ini. Kak Nining tempel di tengahnya ya. Tempel di tengahnya sini. Nah, tuh sudah. Sekarang kita pasang talinya di kanan kiri ya. Adik-adik tidak harus beli bahan-bahannya. Adik-adik punya apa aja di rumah boleh dipakai. Ya, mungkin ada kertas kado, habis bungkus kado Natal masih disimpan, boleh dipakai. Atau mungkin sampul bukunya sudah habis, lalu sampulnya yang di luar itu mau dipakai. Nah, sudah, lalu dipakai. Setia. Gini ya. Sudah jadi? Punya adik-adik sudah jadi? Nah, nanti kalau sudah jadi, seperti biasa, adik-adik buat foto dan kirimkan ke grup kelas. Oke? Siap? Ya. Nah, ibadah anak hari ini sudah selesai adik-adik. Nah, kita akan akhiri ibadah anak pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Tapi kali ini adik-adik, kita akan berdoa Bapa kami yang akan dipimpin oleh teman kita, Reina. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Kita akan bertemu di dalam ibadah-ibadah yang lain di minggu yang akan datang. Sampai ketemu, adik-adik tetap semangat, penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.